Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Durus Samin halaman ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa amalan salihan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khitabullahi ta'ala al-muta'allaqu bi af'alil mukallafina bit-talabi awil ibahati wal wad'i lahuma, yaitu tuntut Allah Ta'ala yang bergantung dengan segala perbuatan mukallaf, ada kalanya dengan talab dan ada kalanya dengan ibahah dan ada kalanya dengan dihantarkan bagi keduanya. Jadi yang dimaksud dengan hukum syarak, apa itu hukum syarak? Hukum syarak adalah tuntutan Allah Ta'ala yang terikat tuntutan tersebut dengan orang-orang yang mukallaf. Siapa mereka orang yang mukallaf? Orang yang akil baligh lagi berakal. Maka ada kalanya tuntutan itu merupakan tuntutan talab. Termasuk kepada tuntutan talab, yaitu wajib, itu talab. Ada tuntutan ibahah, membolehkan. Maka masuk di dalam talab itu 4. Yang pertama ijab, dan kedua nadab, dan ketiga tahrim, dan keempat makruh. Maka hukum itu sebenarnya ada 5. Wajib, sunnah, haram, halal, makruh, dan ibahah. Jadi hukum ada 5. Nyo simak begot lo nak pecareng malamnya. Kita sering terganggu dengan pertanyaan, itu bid'ah atau bukan? Pertanyaan yang seperti itu sebenarnya salah, karena hukum bukan cuma 2. Hukum itu bukan bid'ah atau tidak bid'ah. Hukum itu ada 5. Wajib, sunnah, haram, halal, makruh. Ibahah tidak termasuk kepada talab. Lalu karena hukum itu ada 5, maka yang dilihat ketika ada sesuatu, haramkah sesuatu tersebut atau halal? Wajibkah atau sunnah? Bolehkah atau tidak boleh? Bukan dilihat bid'ah atau tidak bid'ah. Kalau dilihat bid'ah atau tidak bid'ah, maka seolah-olah hukum itu bukan lagi 5, tapi bid'ah atau tidak bid'ah. Bahkan ada yang mengatakan
Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalil dan tidak ada contoh daripada Nabi. Itu salah. Definisi tersebut salah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada dalil. Contoh atau tidaknya itu tidak dikaitkan dengan definisinya bid'ah. Karena terbenar ada dalil tapi tidak ada contoh. Contoh. Dalil ada, contoh tidak ada. Adakah dalil wajib kita menutupi aurat? Ada atau tidak? Ada. Adakah contoh dari Rasulullah pakai kain sarung? Tidak. Adakah dalil orang perempuan itu wajib menutupi aurat ketika salat? Ada. Adakah contoh daripada istri Rasulullah pakai mukena? Enggak ada. Pakai telkom lah contoh. Hana. Maka tidak semua yang ada dalil diikuti dengan ada contoh. Dan tidak semua yang ada contoh itu bisa diikuti. Yang bisa lalam. Lo ulang. Tidak semua yang diikuti mesti ada contoh. Dan tidak semua yang ada contoh bisa diikuti. Nah, Rasulullah salat atau tidak? Salat. Berarti salat Rasulullah menjadi contoh bagi kita. Hukum salat wajib. Rasulullah makan atau tidak? Makan. Kita juga makan. Hukum makan harus. Rasulullah salat duha, puasa Senin Kamis atau tidak? Puasa. Hukum puasa Senin Kamis sunnah. Rasulullah nikah atau tidak? Nikah. Hukum nikah sunnah. Rasulullah nikah sampai 11 orang. Kalau seandainya kita nikah 11 orang, hukumnya haram. Maka tidak semua yang dicontohkan oleh Rasulullah bisa diikuti, bisa dilakukan. Maka kembali kepada masalah. Tidak semua yang dilakukan mesti ada contoh. Dan tidak semua yang ada contoh bisa dilakukan. Maka yang dilihat hukumnya wajib atau sunnah, haram atau halal atau makruh. Bukan bid'ah atau tidak bid'ah. Kamu nunggu. Maka menyenau orang tanya, nyo bid'ah ataupun kon bid'ah, yang perledron hukum atau kon? Oh hukum, menyehukum apa masalah? Baik bid'ah dengan bid'ah hukum perle. Karena hukum itu wajib, sunnah, makruh, haram, halal. Oh, karena tidak ada contoh daripada Rasulullah. Sekalipun ada contoh, terkadang haram pula bagi kita umatnya. Contohnya, nikah sampai 11 orang. Sekalipun ada contoh, tidak sah pula dilakukan oleh umatnya. Rasulullah, ketika Rasulullah selesai tidur, langsung Rasulullah bangun melakukan salat. Sedangkan kita umatnya tidak sah yang demikian. Apabila setelah wudu kemudian kita tertidur, wajib kita wudu yang lain. Karena tidur bagi kita umat dapat membatalkan wudu. Yang beda contoh. Yang kena bedah hajulun semayang. Dalam riwayat Rasulullah laganya. Lega ke bedah semayang. Hai, drona panaa. Jadi jangan disamakan. Karena Rasulullah yang natepet si dua mata. Ate Nabi hantom tengut yang natepet si dua itanyo mata tepet ate tanda belut. Jadi itu ya si tengah pingsan nunggu. Jadi hana sama. Maka bukan contoh yang dilihat. Ketika menetapkan suatu hukum ada dalil atau tidak. Kalau seandainya ada dalil, itu bukan bid'ah.
Kalau seandainya tidak ada dalil, itulah yang dimaksud dengan bid'ah. Ada dalil tapi melewati kias. Oh, kias tidak boleh. Tidak bisa dijadikan kias itu sebagai hukum. Bila mana kias tidak boleh dijadikan sebagai hukum, maka hilanglah bahagian hukum yang lainnya. Ke urang yang hana patih kias, kita nyeng ba urang nyantian. Tagluang mak tejut, tasipa ayah jut. Oh hanjut dogluang ayah. Dok saraya nyan menyakiti, nyan kias. Karena yang ada dalam Al-Quran, fala takul lahuma uffin, jangan engkau mengatakan kepada orang tua af, dan jangan engkau bentak-bentak mereka. Medum tak bentak tak ken ahan jut, apalagi tagluang tasipa. Itulah yang dimaksud dengan kias aulabe. Itulah kias. Oh, hanjur kias, nyang kias. Tiba hanjur kias, nyang kias. Maka dari kias inilah lahir hukum-hukum. Dari kias lahir hukum sunnah. Dari kias lahir hukum haram. Dari kias lahir hukum makruh. Dari kias lahir hukum halal. Contoh, sebagaimana ketika lahir sunnah diazankan, maka dikiaskan. Berarti ketika meninggal juga sunnah diazankan. Tempat azan terserah. Peke ba abah pintu wate putebiat manyet atau pubak kuburan. Wate lahir sunnah azan, wate mate juga sunnah. Itu juga hukum kias yang karu putra. Kamu faham nunggu? Jadi bele terpekaru dengan pertanyaan bid'ah atau tidak. Nyan bele mempekaru. Dan bekne benci kelompoknya juga beliau saudara kita. Berbeda itu biasa, tapi juga itu saudara. Karena kita ahli sunnah wal jamaah tidak pernah benci dan dendam. Sampai benci sih. Ya. Berbeda itu biasa. Yang penting satu tujuan. Cuma bek terpengaruh lagi tanya. Artinya seolah-olah yang kita pahami itu semuanya salah. Tidak. Jadi kita pun memiliki dalil dan kaedah kita tersendiri. Jadi etno wilayah yang hana mufhum putra. Baik, para jemaah, malam ini memang cukup baik. Mungkin nah yang hana mufhum. Nah yang perletanya. Ada yang ingin bertanya. Silakan buku untuk memahami yang sepenuhnya. Yang bekna lamati tujuan nyolo muruno lu ya debat siji nyampe. Kita harus ikhlas mempelajari untuk menghilangkan etnan mentang. Kita mempelajari ilmu sesuatu untuk memahami diri sesuatu, bukan untuk mencari lawan. Nyampe bekna yan. Oh lagenyo nyom rumpak kuno debat. Nyan hana ikhlas menuntut. Kan nyan tujuan dayo. Kita hanya memahami agar kita tidak selamanya bodoh. Kenan tujuan. Karena tujuan menuntut ilmu menghilangkan kebodohan. Jadi nyak paham katanya. Jadi hukum bukan bid'ah atau tidak bid'ah, tapi hukum itu ada 5. Dan tidak semua yang dicontohkan oleh Rasulullah menjadi tauladan ataupun contoh untuk kita ikuti. Karena ada sebahagian contoh Rasulullah tidak boleh kita ikuti. Nyawa sagaja kepegangan. Maka dari pemahaman itulah ulama-ulama kita menggarisbawahi yang bahwa merayakan Maulidur Rasul itu tidak bid'ah. Kenapa tidak bid'ah merayakan Maulidur Rasul? Ada dalil. Apa dalilnya? Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau setiap Senin melakukan puasa?" Rasulullah menjawab, "Karena di hari Senin aku dilahirkan oleh Allah." Artinya apa? Rasulullah merayakan hari kelahirannya. Rasulullah merayakan hari kelahiran. Berarti ada dalil merayakan hari kelahiran Nabi? Ada. Itulah perbuatan dirinya Rasulullah. Kemudian cara merayakan itu terserah. Yang penting ada dalilnya.
Caranya itu terserah, karena merayakan itu adalah media. Merayakan itu media. Caranya itu terserah. Sama seperti Rasulullah membangun masjid. Membangun masjid itu media yang di dalamnya Rasulullah mengajarkan ilmu kepada sahabat, mendirikan jamaah. Berarti masjid itu sebuah media. Cara memakmurkan diri masjid itu terserah. Apakah dengan zikir, apakah dengan i'tikaf, apakah dengan jamaah, majelis ta'lim dan sebagainya. Maka karena membangun masjid itu media, yang penting tujuan media itu sama. Berarti membangun menasah, membangun surau, sama juga hukumnya seperti membangun masjid. Boleh wakaf untuk menasah, boleh wakaf untuk surau. Karena membangun surau, membangun menasah itu media yang di dalamnya sama tujuan, mendirikan jamaah, majelis ta'lim. Begitu pula ketika kita merayakan maulid, merayakan itu media yang di dalamnya tujuan untuk ibadah, sedekah, santuni anak yatim, berselawat kepada Rasulullah, zikir, ceramah dan sebagainya. Maka yang namanya membuat satu media, yang di dalam media tersebut melakukan berbagai macam unsur ibadah, caranya terserah. Yang penting media sama. Rasulullah membuat media merayakan maulidnya. Kita juga membuat media merayakan maulid Rasul. Cara merayakan beda. Rasulullah dengan puasa, kita dengan kenduri. Ana salah. Kalau maka baik pakai bak media, bak lepek pakai udah lama kalau nak mau. Jadi yang salahnya di mana? Hana. Makanya merayakan maulid itu tidak bid'ah menurut kita ahli sunnah. Kalau dikatakan bid'ah berarti tidak ada dalilnya. Yang hana dalilnya bid'ah.